Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Fayal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pelajaran kaidah lughah Arabiyah setiap Jumat malam. Untuk sesi yang pertama ba'dal maghrib kita belajar nahwu dengan membaca buku Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Melanjutkan pelajaran yang telah berlalu, kita sampai di fi safhah Sittah wa khamsin, halaman 56. Di halaman 56, ya ini masih mansubat yang pertama ya, maf'ul bih. Ya, mansubat yang pertama yaitu al-maf'ulu bihi. Maf'ul bih kalau dalam bahasa Indonesia yaitu apa? Objek. Ya, untuk memudahkan pemahaman, dia adalah objek, sesuatu yang dikenai pekerjaan. Nah, jadi di pertemuan yang lalu di halaman 55 sudah saya tekankan untuk kita mengenal tentang macam fi'il, yaitu fi'il ada yang lazim, ada yang muta'addi. Jadi fi'il dari sisi objeknya, dari sisi kepemilikan objeknya, maka terbagi menjadi dua, itu lazim dan muta'addi. Kalau lazim dia tidak punya objek, tidak butuh maf'ul bih. Kalau muta'addi dia butuh maf'ul bih. Dia menasabkan maf'ul bih. Nah, kemudian berkembang menjadi pembahasan fi'il yang muta'addi. Terbagi menjadi dua. Ya, di halaman 55. Nah, fi'il yang muta'addi itu terbagi menjadi dua, yaitu ma yata'adda ila maf'ulin wahidin. Fi'il muta'addi yang membutuhkan maf'ul bih cuman satu, sama yang satunya ma yata'adda ila maf'ulain. Fi'il muta'addi yang membutuhkan maf'ul bih dua. Nah, terbagi menjadi dua kan? Fi'il lazim muta'addi. Muta'addi terbagi dua, muta'addi satu sama muta'addi dua. Nah, maka kita masuk di halaman 56 yang muta'addi dua tersebut. Nah, di sini dikatakan alladzi yata'adda ila maf'ulaini, yang memuta'addi kepada dua maf'ul. Berarti dia yang muta'addi butuh kepada dua maf'ul. Ini terbagi menjadi dua macam lagi. Terbagi menjadi dua macam lagi. Ditinjau dari sisi apa? Ditinjau dari sisi dua maf'ul bihnya itu apa atau bentuknya bagaimana. Jadi ditinjau dari dua maf'ul bihnya itu apa atau bagaimana. Yang pertama, asluhumal mubtada'u wal khabaru. Asal dari kedua maf'ul bih tersebut adalah mubtada' dan khabar. Nah, asluhuma, asal keduanya. Nah, keduanya kembali kemana? Kembali ke kedua maf'ul bih. Jadi asal dari kedua maf'ul bih tersebut adalah mubtada' dan khabar. Ini macam muta'addi dua maf'ul yang pertama. Nah, macam muta'addi dua maf'ul yang kedua adalah laisa asluhumal mubtada'a wal khabara. Kedua maf'ul bih tersebut tidaklah berasal dari mubtada' dan khabar. Atau asal dari kedua maf'ul bih tersebut bukan mubtada' dan khabar. Nanti akan lebih paham dengan contoh. Insyaallah akan lebih paham dengan contoh. Nah, kembali ke yang pertama, yang asluhuma al-mubtada' wal khabaru. Apa tadi terjemahnya? Asluhumal mubtada' wal khabaru.
asal kedua maf'ul bih tersebut adalah mubtada dan khobar. Maka kita harus ingat lagi nih mubtada khobar, jangan lupa. Mubtada khobar i'rabnya apa? Nah, i'rabnya marfu, kedua-duanya i'rabnya marfu ketika mubtada dan khobar. Cuman ini nanti mubtada khobar tersebut pindah kedudukan, ganti kedudukan sebagai maf'ul bih. Ya, ganti menjadi objek. Kita lihat contohnya. Ini dikasih contoh kata-katanya dulu. Berarti mislu itu contoh, dikasih keterangan contoh kata-kata atau fiil-fiil yang membutuhkan dua maf'ul bih berupa mubtada khobar. Ini contoh yang disampaikan pertama ini mislu dzanna khala hasiba, itu contoh fiil-fiil yang nantinya dua maf'ul bihnya itu adalah mubtada dan khobar. Nah, kita terjemahkan dulu satu-satu. Dzanna artinya menyangka, ya, fiil ya, menyangka. Khala dari kata menghayal, khayal, menghayal. Berarti sama ini apa? Mengira-ngira juga, membayangkan. Khala. Sudah jadi bahasa Indonesia kan, khayalan, menghayal. Ini dari kata khala ini. Hasiba, mengira, sama juga, artinya mengira, memperkirakan, menyangka, hampir sama ya. Bukan, kalau yang hasiba di sini hasiba yahsabu. Fi'il mudhari'nya yahsabu. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka menyangka bahwasanya mereka itu berbuat baik. Ya, itu hasiba yahsabu. Kalau yang menghitung hasiba yahsibu. Fa'ila yafilu. Ini hasiba yahsabu, artinya menyangka. Sama. Kemudian wajada artinya mendapati. Mendapati atau menjumpai kan gitu. Kemudian ja'ala artinya menjadikan. Za'ama menyangka lagi. Sama, menyangka lagi, mengira. Nah, sudah kita masuk ke contoh itu. Mislu contoh dalam kalimat zonantu, berarti menggunakan kata zonna. Zonna itu fi'il madhi. Ini mudha'af. Nah, kita belum dapat ya. Kalau di tasrif fi'il madhi, zonna, zonna, zonnu, zonnat, zonnata, zonanna. Nah, setelah zonanna bawahnya sama semua. Zonanta, zonantuma, zonantum, zonanti, zonantuma, zonantunna, zonantu, zonanna, panjang. Nah, ini yang zonantu, berarti artinya siapa? Saya. Zonantu aliyan ghaniyan. Ya. Itu di situ. Zonantu aliyan ghaniyan. Nah, di sini artinya saya menyangka kan gitu. Menyangka Ali seorang yang kaya. Nah, ini. Ali atau Ali orang kaya gitu aja ya. Nah, ringkasnya gitu. Orang kaya. Nah, di sini secara i'rab zonantu fi'il fa'il. Aliyan, nah ini maf'ul pertama. Ini biasa di aliyan ini ya maf'ul bih. Nah. Sedangkan ghaniyan, nah, ini dia maf'ul bih sani. Ya, maf'ul bih kedua. Nah, jadi dua-duanya maf'ul bih. Aku menyangka Ali orang kaya.
Ini kan objek kan dari prasangkaan kita. Nah, dua-duanya objek, alinya objek, ghaniyan juga objek. Cuman asalnya ini adalah mubtada dan khobar. Ya. Ini asalnya aliyun ghaniyun. Nah, ini susunan mubtada khobar. Ali adalah orang kaya. Nah, ini maksud daripada penjelasan yang tadi. Fi'il yang muta'addi dua maf'ul bih, tapi dua maf'ul bih tersebut asalnya adalah mubtada khobar. Gitu. Mahum insyaallah. Nah, ini iya, karena dia mansub sebagai maf'ul bih. Ya. Yang tadinya aliyun, ghaniyun susunan mubtada khobar. Jadi kalau fi'ilnya dihilangkan dia susunan mubtada khobar. Tapi ketika dikasih fi'il yang tadi, fi'il yang membutuhkan dua maf'ul bih berubah mubtada khobar, maka jadi maf'ul bih dua atau dua maf'ulain. Nah, sama dengan contoh yang kedua, wajadtul ilma nafi'an. Nah, wajadtul ilma nafi'an. Wajadtu fi'il madhi dan fa'ilnya. Nah, itu. Saya mendapati atau saya menjumpai atau saya mendapati al ilma nafi'an, ilmu tersebut adalah bermanfaat. Saya mendapati ilmu yang bermanfaat. Itu kalau wajatunya dihilangkan, maka al ilmu nafi'un mubtada khobar. Itu maksud konteks pembahasan bagian yang pertama. Insyaallah bisa difahami gampang. Nah, berikutnya yang laisa asluhumal mubtada wal khabara, yang dua maf'ul bih tersebut asalnya bukan mubtada dan khabar, mislu contoh fi'ilnya. Ini contoh fi'ilnya dulu. A'ta artinya memberi. Sa'ala meminta atau bertanya, sudah sering ya. Kasa memakaikan. Kasa yaksu kiswah. Kiswah itu pakaian. Iya, kiswah Ka'bah. Pakaiannya Ka'bah itu. Sedang mengganti kiswah. Nah, kiswah itu pakaiannya, kain penutupnya. Nah, kasa berarti memakaikan. Manaha menganugerahi, hampir sama dengan a'ta, memberi, menganugerahi. Albasa itu juga memakaikan. Kalau sulasinya labisa yalbasu ya. Labisa yalbasu itu memakai. Tapi kalau albasa memakaikan. Kalau memakai itu satu aja nanti. Labisal waladul qamisa. Seorang itu memakai baju. Itu kalau sekedar labis. Tapi kalau Pak Wajan albasa memakaikan. Jadi misalkan albasal waladul kitta sauban. Anak itu memakaikan kucing pakaian. Ya gitu. Jadi albasa memakaikan. Kemudian allama itu artinya mengajarkan, memberitahu, menjadikan orang tahu. Kalau alima itu tahu. Alima tahu, allama itu menjadikan orang tahu. Artinya apa? Ngajar. Ya. Allama. Nah, kata-kata yang sudah disebutkan ini tadi, dia butuh dua maf'ul, cuman dua maf'ulnya itu bukan mubtada khobar. Bisa dilihat cara makna. Nah, kita lihat contohnya. Mithlu manahtul mujtahida jaizatan. Mana dua maf'ulnya? Al mustahida dan jaizatan. Nah, itu kalau al mustahida jaizatan dijadikan mubtada khobar tidak mungkin. Karena artinya manah itu aku menganugerahi al mustahida orang yang rajin, jaizatan penghargaan. Nah, kalau manah itu dihilangkan, berarti misalkan al mustahida jaizatun dari mubtada khobar itu tidak mungkin. Orang yang rajin itu adalah penghargaan.
Kan tidak masuk akal. Bukan mubtada khobar. Maksudnya gitu. Jadi dua maf'ul bih-nya ini bukan mubtada khobar, tidak ada hubungan ini. Nah, ini kata manahtu, manaha, manahu, manahtu. Nah, demikian pula contoh yang kedua, alamtu sa'idan al-adaba. Kalau disambung, alamtu sa'idanil adaba. Aku mengajarkan kepada Said suatu adab. Berarti saya ngajari Said tentang adab. Dua maf'ul bihnya mana? Sa'idan sama al-adaba. Kan tidak mungkin itu mubtada khabar. Sa'idun adabun. Said adalah adab. Bukan sebenarnya mubtada khabar. Nah, itu maksudnya. Perbedaannya fi'il muta'addi yang membutuhkan dua maf'ul, tapi yang satunya dua maf'ulnya adalah mubtada khabar, yang satunya bukan mubtada khabar. Sudah, berikutnya. Ada pertanyaan? Insyaallah bisa difahami ya, gampang. Ya. Iya. Ya memang proses belajar bahasa Arab seperti itu. Kita harus tahu maknanya, konteks kalimatnya bagaimana gitu. Betul. Kita lanjut ya. Nah, berikutnya ta'diyatul fi'lil lazimi. Artinya ini cara memuta'adikan fi'il yang lazim. Cara memuta'adikan fi'il yang lazim. Karena fi'il yang lazim kan tidak butuh maf'ul bih, tidak butuh objek. Nah, ini mentakdiah dia, artinya menjadikan fi'il lazim menjadi muta'addi. Menjadikan fi'il lazim menjadi muta'addi. Nah, cara yang pertama bil hamzati, dengan menambah huruf hamzah. Itu maksudnya adalah dia memasukkan ke wazan af'ala, itu fahuwa ala wazni af'ala, yaitu memasukkan atas wazan af'ala, memasukkan ke dalam wazan af'ala ya, karena kita sudah belajar shorof, alhamdulillah sudah sampai bab ini juga ya, yaitu masukkan ke wazan af'ala ya. Tasrifannya ingat ya, af'ala yuf'ilu if'alan ya kan? Muf'ilun muf'alun, af'il la tuf'il, dan seterusnya. Nah, wazan af'ala ini diantara cara untuk memuta'adikan fi'il lazim. Mislu, contohnya bawahnya, kharaja ma maknanya keluar, dimasukkan ke af'ala jadi akhraja ma maknanya mengeluarkan. Keluar nggak butuh objek, bukan huruf istifham, beda. Nah, itu makanya tadi dikasih keterangan fahuwa ala wazni af'ala, itu fi sarfi, dalam ilmu sorof. Jadi kharaja telah keluar, akhraja telah mengeluarkan. Jadi butuh objek kalau mengeluarkan. Contoh yang kedua, dakhala mana? Masuk. Masuk ke wazan af'ala berarti adkhala, maknanya memasukkan. Kemudian kamula, artinya apa? Sempurna. Wazan faula, kamula. Kalau yang mungkin antum sering dengar kata kamila, itu isim fa'ilnya kamil atau kamil. Ini kan isim fa'il, makanya sering dengarnya kamil. Wah, katanya kamila pantas ya, bukan itu. Itu wazannya faula, kamula yakmulu. Kamula sempurna. Masuk bab af'ala menjadi akmala, berarti menyempurnakan. Itu cara yang pertama dengan hamzah. Cara yang kedua
bi tad'ifil aini. Ya. Dengan menggandakan ain fiilnya. Nah, kalau belajar apa nahwu sharaf gitu tad'ifil ain jangan diterjemahkan mata gitu. Mendobelkan mata, menggandakan tidak nyambung itu. Ain di sini hanya ain fiil. Ya, mentad'if itu menggandakan ain fiil artinya mentasdid. Mentasdid ain fiil. Nah, maka di sini bawahnya lihat fahuwa ala wazni fa'ala. Ya, yaitu dimasukkan atas wazan fa'ala. Ya, sama kan mazid juga kan. Nah, tasrifannya fa'ala yufa'ilu, masdarnya apa? Nah. Masdarnya apa? Masalah semua yang keras suaranya, yang bisik-bisik apa? Fa'ala yufa'ilu apa? Bukan. Lupa ini. Lama enggak dibaca ini. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ya. Wahada yuwahidu tauhidan. Loh, yang belajar tauhid. Ya, kafara yukafiru takfiran. Ya. Ini banyak ini Bapak contoh fa'ala yufa'ilu. Nah, fa'ala dimasukkan wazan fa'ala. Jadi tad'if ain fi'il, menggandakan ain fi'il atau mentasdidnya. Contohnya do'ufa artinya lemah. Do'afa berarti melemahkan. Nah, masdarnya apa? Tad'if. Nah, tad'iful hadis, melemahkan apa sebuah hadis. Nah, hasuna artinya baik, bagus. Nah, masukkan ke fa'alam jadi hasana, jadi membaguskan. Ya, hasana yuhasinu masdarnya tahsinan. Nah, kan antum belajar tahsin, masyaallah. Nah, itu masdar, ya, tahsin. Kemudian kaburo artinya besar. Jadi kabbaro yukabiru takbiran, artinya membesarkan atau mengagungkan atau mengucapkan kalimat takbir. Kan faedahnya kan beda-beda. Kita sudah belajar kalau kabbara berarti faedahnya itu apa? Meringkas bacaan. Ya. Talkhis, meringkas bacaan dari Allahu Akbar menjadi kabbaro. Nah, ini cara kedua. Cara yang ketiga bi harfil jarri. Dengan menambah huruf jar. Dengan menambah huruf jar. Namun kalau dengan menambah huruf jar ini juga kaitannya simai bukan kiasi. Simai itu kita hanya dengarkan orang Arab bicara gimana, kita sekedar ngikutin, tidak ada polanya. Kalau yang bil hamzah sama bitatifil ain itu namanya kiasi, ada polanya, ada rumusnya. Kiasi ada apa dikiaskan, ada analoginya itu. Tapi kalau bi harf jar yaitu sesuai dengan orang Arab pakainya huruf jar apa nggak bisa ngarang. Ya. Di sini penulis memberikan contoh 3 yang paham. Bentar nih. Satu yang apa? Zahabtu bi Zaidin. Nah, kalau kata zahaba artinya apa? Pergi. Zahabtu berarti saya telah pergi. Namun ketika kata zahaba dikasih huruf jar bi, itu artinya menghilangkan, memergikan, melenyapkan. Jadi artinya zahabtu bi Zaidin itu aku memergikan Zaid, entah ngusir atau entah apa, disuruh pergi, menyingkirkan, ya, kurang paham, intinya menghilangkan si Zaid itu. Kalau ini ada dalil dari Al-Qur'annya itu firman Allah Ta'ala itu zahaballahu binurihim.
wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun. Ya, dzahaballahu bi nurihim. Artinya kan Allah telah melenyapkan cahaya mereka, menghilangkan. Jadi dzahaba bi itu artinya menghilangkan, melenyapkan. Nah, sama contoh yang lainnya itu yang sudah sering kita ulangi itu marro. Marro itu kan lewat. Tapi kalau marro bi itu melewati. Jadi bukan diartikan lewat dengan. Kalau lewat dengan kan seolah-olah kebersamaan. Itu bukan kebersamaan tapi sekedar lewat. Nah, melewati. Jadi ada objeknya. Adapun contoh yang kedua dan ketiga, wallahu alam maksudnya gimana itu? Secara arti letterlek aja itu safartu bi aliyin artinya saya telah bersafar dengan Ali. Secara makna seperti itu. Nah, cuman ini jadi maf'ul bih atau enggak? Wallahu alam. Kalau yang tadi dhahabtu bi Zaidin itu maknanya bi Zaidin jar majrurnya itu fi mahali nasbin maf'ul bih. Jadi dalam kedudukan maf'ul bih. Ya, kalau yang safartu bi aliyin, bi alinya bisa dijadikan fi mahal nasab sebagai maf'ul bih atau tetap jar majrur yang muta'alliq yang terkait dengan fi'il. Wallahu alam. Kalau yang safartu bi aliyin sama yang ji'tu bi hasanin juga demikian. Ji'tu bi hasanin aku telah datang dengan Hasan. Iya, jadi maf'ul bih. Gimana? Jar majrurnya itu. Jadi cara yang ketiga itu jadi saya katakan misalkan dhahabtu bi Zaidin. Nah, ini jar majrur ini dia istilahnya itu fi mahal nasbin, nasab dia sebagai maf'ul bih. Ini sebagai maf'ul bih. Jadi artinya aku menghilangkan Zaid. Ya. Jadi secara arti di sini saya menyingkirkan itu ya istilah ya. Kalau menghilangkan kok seolah-olah hilang gimana? Menyingkirkan Zaid. Nah ini kan objek, subjek predikat objek gitu. Jadi bukan diartikan saya pergi dengan Zaid, bukan. Jadi bukan saya pergi dengan, kalau saya pergi dengan Zaid kan kebersamaan berarti. Saya pergi bareng sama Zaid gitu. Ini beda, bukan seperti itu. Tapi Zaidnya ini sebagai maf'ul bih, dia fi mahal nasab. Seperti itu. Sama yang marro. Kalau kita kasih contoh yang lain itu marro itu. Ya. Maror tuh Jamnya bi tidak ada artinya tadi. Iya, tidak diartikan dengan. Nah, maror tuh bi rajulin kan. Nah, ini artinya saya melewati ya seorang laki-laki. Ini objek. Ini predikat, ini subjek. Kalau saya pergi dengan Zaid Ma'a pakainya. Ya, bersama pakai ma'a. itu ma'a Zaid. Ya. Jadi di sini birojulin ini sama seperti ini juga. Fi mahal nasab. Sebagai maf'ul bih. Jadi artinya itu maror tu rojulan, cuman tidak bisa langsung. Jadi fiilnya itu nggak bisa langsung maf'ul bih. Dhahabtu Zaidan itu juga nggak bisa. Kalau di sini maror tu rojulan juga nggak bisa. Memang harus ada pasangan huruf jernya itu loh. Makanya tadi kita katakan simai. Memang dari sananya seperti itu. Mananya beda. Kalau sekedar maror tuh aku lewat, ya lewat aja, tidak ada objeknya.
Tapi kalau marartu birojulin bukan berarti saya lewat dengan seseorang. Kalau lewat seorang kan bareng, nah itu. Ini artinya ngelewati orang, ada orang saya lewati aja, ditinggal gitu. Nah ini cara yang ketiga dengan tambahan huruf jar. Ada banyak kata beda huruf jar pun beda makna. Seperti rohiba. Nah, contoh kata yang lainnya, rohiba. Rohiba itu tidak ada artinya. Kalau rohiba saja nggak bisa diterjemahkan. Ya, tapi kalau udah diterjemahkan dikasih huruf jar, rohiba fi, ini artinya senang. Tapi kalau ya rohibaan ini artinya benci. Nah, jadi hati-hati salah pilih huruf jar. Gitu. Kalau rohiba fi itu senang, rohibaan artinya benci. Kalau rohiba aja susah terjemahkannya, harus ada huruf jarnya. Nah, rohibaan kan sebagaimana hadis Rasulullah itu faman rohibaan sunnati, itu jangan diartikan jangan siapa yang senang dengan sunnahku, wong setelahnya itu artinya falaisa minni, maka dia bukan golonganku. Masuk senang dengan sunnahnya kok golongannya bukan. Itu faman rohibaan sunnati itu barang siapa yang benci terhadap sunnahku, falaisa minni, maka bukan golongannya. Huruf jar itu ada lagi. Saya kasih tambahan juga boleh. Kafaro. Nah, kafaro contoh lainnya ya. Ya. Kalau kafaro artinya kufur atau ingkar. Nah, ya. Jadi kalau misalkan kafaro al muslimu, nah, ini selesai, seorang muslim telah kufur, nah, telah ingkar. Nah, kalau seperti ini dia murtad, misalnya gitu. Orang yang ngaku muslim kufur, murtad. Tapi kalau ada tambahan kafaro bi, nah, bitogut, nah, maka seorang muslim itu mengkufuri tauhid, artinya mengingkari tauhid. Ini ada objeknya. Kalau seperti ini dia tetap muslim. Nah, yang kufur siapa? Tauhidnya. Tauhidnya karena apa? Dikufuri, diingkari. Jadi beda. Nah, jadi kalau masuk pembahasan seperti itu juga rawan sekali itu. Berarti aku mengingkari muslim. Bukan, beda lagi. Kalau mengkafirkan itu nanti masuknya yang bitadif. Itu ada beda lagi. Kafaro. Makanya masdarnya kan takfir. Kafaro yukafiru, takfir untuk mengkafirkan. Jadi memindahkan fiil kepada objek. Itu ada faedahnya juga kemarin. Jadi memberikan hasil daripada fiil itu kepada maf'ulnya. Jadi mengkafirkan. Nah, kalau ini mengkufuri, mengingkari. Jadi beda lagi. Kafaro itu kufur atau ingkar si fa'ilnya. Kafaro bi, si fa'il punya objek untuk diingkari, dikufuri. Kafaro itu si fa'il memindahkan perbuatan kufur kepada si maf'ul. Jadi mengkafirkan, terjemahannya gitu. Nah, hal seperti ini yang saya dapati sendiri itu terjadi ya kepada sebagian teman yang pemikirannya agak keras itu.
bermudah-mudahan dalam mengkafirkan. Jadi ketika menerjemahkan kafarobi itu langsung mengkafirkan. Gitu. Padahal ini beda, kafaro beda, kafarobi beda, kafaro beda lagi. Jadi hati-hati dalam menerjemahkan seperti ini juga, berhati-hati juga. Makanya kita perlu belajar kan itu. Ayo, sampun. Ustaz, yang rohibah itu bisa ditambah rohib itu? Bisa. Ya, misalkan saya senang pelajaran, berarti rohib tu fid darsi. Kan itu. Saya senang terhadap pelajaran tersebut. Gitu. Tapi kalau rohib tu anidars, berarti saya benci sama pelajarannya. Gitu. Jadi rohibaan. Jadi beda antara fi sama an sudah berubah makna. Ampun. Nah, itu difahami tentang fi'il lazim muta'addi dikaitkan dalam pembahasan maf'ul bih. Karena maf'ul bih adalah objek, kan itu. Sedangkan fi'il yang membutuhkan maf'ul bih adalah fi'il yang muta'addi. Jadi harus kenal dengan fi'il yang muta'addi tersebut. Pas waktu isya. Insyaallah maf'ul ajlihnya bukan depan. Tidak ada pertanyaan lagi insyaallah, atau ada faedah yang ingin disampaikan? Cukup sampai sini dulu untuk sesi yang pertama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.